Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Sebelumnya, setelah menjelaskan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan tiga cara atau tiga metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, kemudian metode campuran, yaitu metode eliminasi substitusi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Kita punya contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan menggunakan metode grafik. Nah, persamaan satu di sini adalah 2x kurang y sama dengan 2. Kemudian persamaan 2 yaitu x tambah y sama dengan 4. Pada penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode grafik, saya membagi proses penyelesaiannya menjadi dua tahap. Tahap pertama, kita akan mengisi atau menentukan titik potong pada persamaan 1 dan persamaan 2. Titik potongnya terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita akan lihat sama-sama bagaimana kita menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode grafik pada tahapan pertama. Tahap 1 mengisi ya. Di sini saya menulis mengisi atau bisa juga membuat tabel TP. TP ini apa? Singkatan dari titik potong. Nah, saya kasih dalam kurung di sini, TP itu titik potong. Titik potong yang berada pada sumbu X dan sumbu Y pada persamaan 2x kurang Y sama dengan 2, persamaan 1, dan X tambah Y sama dengan 4 pada persamaan 2. Nah, yang pertama, kita gambarkan dulu tabelnya. Tabelnya seperti ini. Oke, di sini untuk membedakan mana tabel persamaan 1 dan mana tabel persamaan 2, kita beri identitasnya di sini bagian atas, yaitu pertama ini kita beri identitas persamaan 1 yaitu 2x kurang y sama dengan 2. Kemudian kita taruh di bagian sini yaitu x, bawahnya y, di bawahnya TP. TP ini adalah titik potong. Ini untuk tabel 1. Nah, kita punya tabel kedua. Saya gambarkan dulu. Nanti sebentar kita akan mengisi. Bagaimana cara mengisinya? Tolong perhatikan. Oke. Sorry, tabelnya agak sedikit melenceng ya. Nah, saya benarkan dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di tabel kedua ini kita beri persamaan 2 yaitu x tambah y sama dengan 4. Nah, ini untuk tabel persamaan 2. Kita beri x sama juga x-nya, kemudian y, kemudian titik potong. Oke.
Nah, untuk mengisi tabel ini, kita mencari titik potong pada sumbu X. Berarti nilai X itu, yang pertama ya, kita ambil persamaan satunya dulu, 2X kurang Y sama dengan 2. Untuk mengisi tabel 1, saya beri lambang di sini tabel 1. Tabel 1. Di sini tabel 2. Oke, lebih jelas. Nah, untuk mengisi titik potong pada tabel 1, kita punya persamaannya yaitu 2X. 2X kurang Y sama dengan 2. Oke. Kita punya nilai X. Nah, X di sini, untuk X itu sama dengan 0. Berarti kita punya X, saya tulis U, ini untuk X sama dengan 0. Berarti nilai X ini kita substitusi ke persamaan 1. Jadinya 2X berarti jadi 2 kali 0 kurang Y sama dengan 2. Oke, 2 kali 0 berarti 0 kurang Y sama dengan 2. Nah, berarti tinggal negatif Y sama dengan 2. Nah, ini berarti Y itu sama dengan negatif 2. Oke. Berarti kita ketahui bahwa kalau untuk X itu sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita taruh nilai Y-nya di bawah 0, yaitu negatif 2. Nah, titik potong yang kita temukan adalah, atau titik potong yang kita peroleh adalah 0, X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita tulis nilai X duluan, baru menuliskan nilai dari Y. Kemudian kita substitusi lagi. Tadi kan untuk X sama dengan 0. Sekarang untuk Y sama dengan 0. Nah, berarti Y sama dengan 0. Y-nya di sini ya. Saya taruh 0. Untuk Y sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan 1, jadinya 2X kurang 0 sama dengan 2. Nah, 2X kurang 0 jadinya 2X sama dengan 2. Gimana caranya? Tinggal X, berarti nanti 2X sama dengan 2 dibagi dengan 2, juga sebelahnya dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Ya, karena koefisien dari variabel X adalah 2. Nah, hasilnya X sama dengan positif 1 atau 1 ya. Oke, berarti kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Titik potong yang kita temukan adalah 1 untuk nilai X, kemudian 0 untuk nilai Y. Oke, ini untuk persamaan 1, tabelnya sudah terisi, tabel 1. Sekarang tabel 2. Tabel 2-nya belum terisi. Nah, tabel 2-nya saya tulis di sebelah sini aja. Sebelahnya nanti kita gambar grafik. Nah, ini saya kecilkan dulu. Terus agak kecil. 2X kurang Y sama dengan 2. Nah, persamaan 1. Oke. Nah, ini saya bagi lagi papan ini. Ya, saya bagi lagi untuk mengerjakan persamaan 2. Fungsinya untuk melengkapi tabel 2 nantinya. Dengan cara yang sama, kita lakukan juga pada pada persamaan 2, yaitu X tambah Y
sama dengan 4. Nah, ini itu persamaan 2. Oke. Dengan perlakuan yang sama, berarti kita mulai dari X sama dengan 0. Untuk X sama dengan, ini U ya. Untuk X sama dengan 0, berarti kita substitusi ke persamaan 2. Jadinya 0 tambah Y sama dengan 4. Sisanya Y sama dengan 4 ya. Berarti kalau untuk X sama dengan 0 pada persamaan 2, Y-nya sama dengan 4. 0, 4. Titik potong yang kita peroleh adalah 0. Kemudian titik potongnya nilai Y-nya adalah 4. Oke. Itu untuk X sama dengan 0. Sekarang untuk untuk Y sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan 2. Jadinya X tambah tambah 0 ya. Tambah 0 karena kita substitusi ke persamaan 2 sama dengan 4. Jadi nilai X sama dengan 4. Nah, kalau kita punya Y sama dengan 0 di sini, berarti X-nya sama dengan 4. Nah, titik potong yang kita peroleh adalah 4. Tulis nilai X dulu, baru nilai Y. Oke. Sampai di sini tahap 1 kita. Di sini tahap 1 ya. Tahap 1. Nah, sampai di sini tahap 1 kita itu terpenuhi, selesai. Yaitu kita telah mengisi atau melengkapi atau telah membuat tabel titik potong. Nah, titik potong yang kita peroleh pada persamaan 1 itu ada 0, negatif 2, kemudian 1 dan 0, dan juga ada pada tabel 2 nantinya. Lebih jelasnya kita lihat di grafik yang akan kita gambarkan. Nah, grafik itu kita menggambar grafik ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang horizontal disebut dengan sumbu X. Untuk yang vertikal dinamakan sumbu Y ya. Oke. Nah, untuk menggambar grafik tidak perlu harus banyak angkanya atau panjang sampai ke kanan jauh atau ke kiri jauh, tapi sesuai dengan kebutuhan kita pada titik potong persamaan 1 maupun persamaan 2. Nah, di sini kita punya titik potong yang paling jauh adalah 4 nantinya ya. Jadi kita lewat 1, nanti kita buat 5, di sini 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk menggambar grafik diperhatikan juga jaraknya harus sesuai atau harus sama. Nah, ini lebih tepat kalau kita menggambar grafik itu di buku matematika yang ada kayak gambar kotak-kotak gitu. Nah, itu lebih tepat karena jaraknya sudah terukur di situ. Nah, di sini negatif 1 sesuaikan juga, kemudian negatif 2, kemudian negatif 3, kemudian negatif 4, oke, negatif 5 ya. Untuk sumbu X kalau untuk sumbu Y kalau ke atas dia positif, yaitu mulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Oke, sampai di sini aja. 5. Agak kurang tepat jaraknya. Saya perbaiki lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ke bawah berarti dia negatif. Mulai dari negatif 1,
kemudian negatif 2, kemudian negatif 3, kemudian negatif 4, kemudian negatif 5. Nah, oke, kita sudah mengisi nilai mengisi angka ya pada grafik sumbu X maupun sumbu Y. Sekarang kita lihat pada tabel 1 atau pada persamaan 1 kita titik fotonya di 0, nilai X-nya 0 berarti nilai Y-nya negatif 2. 0, negatif 2. Berarti kalau X-nya itu 0, Y-nya negatif 2, maka titik fotonya berada di sini. Titik foto. Oke. 1. Nah, kita tulis di sini 0, negatif 2. Oke, selanjutnya nilai X-nya 1, kemudian nilai Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0, berarti berada di sini. Pertemuannya ya, tepat di sini. Oke. Terus, nah ini untuk persamaan 1 kita sudah bisa menarik garis lurus, satu garis lurus. Saya tarik garis lurus, saya sambungkan ini. Oke. Nah, saya tarik ke atas, perpanjang. Saya tarik ke bawah, perpanjang. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat tabel 2. Tabel 2 kita ada titik nilai X-nya 0, berarti nilai Y-nya 4. Titik potong yang pertama. Nilai X-nya 0 di sini, Y-nya 4. Berarti ke atas ya? Iya, ke atas. Tepatnya di sini. 1, titik potong pertama. Kemudian nilai X-nya 4, nilai Y-nya 0. Berarti nilai X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nilai Y-nya 0. Oke, berarti di sini. Kita tarik garis lagi. Sorry, garisnya agak meleset sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya perbaiki dulu. Oke. Nah, ini saya perpanjang, ini juga saya perpanjang. Nah, ini namanya garis pada persamaan 2x kurang y, yang ini 2x kurang y, 2x kurang y sama dengan 2. Kemudian garis ini itu garis persamaan x tambah y sama dengan 4. X tambah y sama dengan 4 ya. Oke, setelah itu nah, sudah tergambar grafiknya. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya, berarti kita melihat perpotongan antara garis pada persamaan 1, garis persamaan 1 dan garis persamaan 2. Titik fotonya ada di sini. Ya. Nah, kalau kita buat titik lurus. Sorry. Ini dibetulkan dulu. Harusnya di sini. Ya. Kalau kita buat lurus, nah, dia bertemu di titik 2, untuk nilai X-nya 2 dan Y-nya juga 2. Nah, sebenarnya lebih tepat itu kalau kita menggambar di buku yang memang ada kotak-kotak yang sudah diukur dengan jelas. Nah, ada buku matematika untuk menggambar grafik itu. Nah, untuk sementara saya buat seperti ini. Lebih tepat itu dibuat di buku matematika yang ada kotak-kotaknya. Nah, berarti HP yang kita peroleh adalah, saya tulis sebelah sini, HP-nya nilai X dan nilai Y-nya juga 2.
Oke, dengan metode grafik kita menemukan himpunan penyelesaian nilai X adalah 2 dan nilai Y-nya juga adalah 2. Nah, ini itu bisa dibuktikan. Dibuktikan nilai tersebut disubstitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nanti juga bisa dicoba menggunakan metode substitusi, kemudian eliminasi, kemudian metode campuran. Apakah sama atau tidak? Tapi nanti hasilnya tetap akan sama, yaitu nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya juga 2. Oke, sekian penjelasan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode grafik. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.